Doa mendahului kegerakan rohani. Mereka semua dengan sehati bertekun dalam doa bersama. Kisah 1 ayat 14. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, gereja harus membangun keyakinan yang kuat bahwa akan terjadi kegerakan rohani yang besar pada generasi ini. Jika tidak, kita hanya akan berhadapan dengan keadaan yang semakin buruk dan lebih sulit saat kita meletakkan harapan yang lebih besar kepada Tuhan dalam doa. Gereja-gereja di berbagai penjuru dunia akan terbangun. Kekuatan doa yang besar sangat dibutuhkan sekarang, karena doa akan mendahului semua pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan akan lakukan. Kisah 1 ayat 12-14 diberikan judul Rasul-Rasul Menanti-nanti, karena memang para rasul sedang menantikan janji Yesus untuk diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Injil Lukas 24 ayat 49 menggunakan kata harus untuk tetap tinggal di Yerusalem. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Sebagai orang Galilea, para rasul dapat saja memilih untuk pulang ke kampungnya, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka memilih untuk taat dan tetap tinggal di Yerusalem dengan berbagai risiko yang harus dihadapi. Dalam keterbatasannya, para rasul menyadari bahwa kegerakan rohani akan terjadi dan dimulai dari Yerusalem. Bandingkan Lukas 24 ayat 47. Setelah mereka tiba di Yerusalem, mereka naik ke ruang atas dan berdoa. Ayat 13. Doa para rasul mengawali kegerakan rohani dimulai dari Yerusalem. Bagaimana cara mereka berdoa? 1. Berdoa bersama-sama. Alkitab mencatat mereka yang ikut serta dalam doa, yaitu para murid beserta beberapa perempuan, serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Ayat 14. Dapat diperkirakan 70 murid sebagai rekan para rasul juga ada di sana. Mereka adalah orang-orang yang berada dalam keadaan terbaik untuk menerima berkat rohani, karena mereka sedang berdoa. Bersama-sama adalah kehadiran yang berlimpah, yaitu persekutuan doa yang dilakukan tidak bersifat eksklusif, tetapi terbuka bagi para pengikut Kristus. Sebuah gambaran umum tentang awal pembentukan jemaat Kristen dan keadaan mulai dari kenaikan Kristus sampai pada pencurahan Roh Kudus yang dikenal sebagai hari lahirnya gereja Tuhan. Kisah 1 ayat 12-14. 2. Berdoa dengan sehati. Tidak hanya bersama-sama, tetapi mereka sehati. Sehati artinya sepakat, seia sekata, satu tujuan. Kata ini juga dapat diartikan keperbedaan yang bersatu dengan suara bulat. Para murid memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari karakter, pendidikan, atau pekerjaan, sehingga tidak mudah untuk menjadi satu. Ketika Tuhan Yesus masih ada saja, mereka seringkali berbeda pendapat. Namun kali ini, mereka hanya menyampaikan satu suara, yaitu siap diperlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi. Lukas 24 ayat 49. Dalam hal ini Tuhan Yesus pernah mengatakan tentang doa yang sepakat dalam Matius 18 ayat 19. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. 3. Berdoa dengan bertekun. Bukan hanya bersama-sama dan sehati, tetapi mereka bertekun. Istilah bertekun dapat diartikan fokus kepada Tuhan. Bertekun memiliki 2 unsur. Pertama, sungguh-sungguh, yaitu sikap gigih menantikan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Jika dikaitkan dengan doa, kata ini berarti rajin dan tidak bermalas-malasan. Kedua, terus-menerus, yang menunjuk pada suatu keadaan yang tidak mau berhenti atau berkesinambungan. Kerajinannya bersifat konstan, tidak pasang surut. Selama 10 hari tanpa berhenti, para murid berdoa dan berdoa. Mereka berdoa sampai terjadi kegerakan rohani, diawali dari peristiwa pencurahan Roh Kudus, dan selanjutnya Tuhan membuka pintu-pintu pemberitaan kabar baik dan memberi keberanian untuk memberitakan Injil. Sahabat Iktus, ketaatan merupakan syarat mutlak bagi siapa saja yang siap melihat dan turut serta dalam kegerakan rohani. Berdoa adalah wujud dari ketaatan itu. Bagaimana para rasul berdoa menantikan Roh Kudus yang telah dijanjikannya, menjadi teladan bagi kita
untuk berdoa menantikan karya Roh Kudus yang masih terus bekerja hingga saat ini. Gereja Tuhan harus bersama-sama berdoa dengan sehati, bahkan dengan bertekun, agar kegerakan rohani terjadi oleh kuasa Roh Kudus. Bersama semua orang percaya, saya mau mengambil waktu berdoa yang bukan sekedar formalitas atau rutinitas belaka. Doa dengan mata yang tertuju hanya kepada Tuhan dan berpegang kepada janji Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Berdoa, berdoa, dan berdoa tanpa putus-putusnya hingga kegerakan rohani terjadi di tengah keluarga saya, gereja saya, bangsa Indonesia, dan saya mau menyaksikan pergerakan orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus di antara segala suku bangsa di muka bumi ini. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya merindukan sebuah kegerakan rohani dan hal ini menjadi motivasi saya untuk berdoa? Doa yang seperti apa harus saya lakukan untuk mengawali sebuah kegerakan rohani? Kegerakan rohani seperti apa yang saya rindukan terjadi? Tuhan Yesus, bersama gerejamu di seluruh dunia, saya merindukan sebuah kegerakan rohani terjadi. Karena itu ya Tuhan, bangkitkanlah roh saya untuk berdoa dengan sehati dan dalam ketekunan. Di tengah kesulitan bangsa Indonesia pada saat ini, saya berdoa agar terjadi kegerakan rohani, pintu-pintu pemberitaan kabar baik terbuka, dan Engkau mengobarkan semangat gerejamu untuk memberitakan kabar baik itu hingga Engkau datang kembali. Amin. Jantung dari setiap kegerakan rohani adalah semangat doa. Kristuslah